Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan, yang pada khususnya kelas 10 MIPA maupun IIS, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam perlindungannya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang malah kita ke materi bab kedua tentang kebenaran turunnya Al-Quran. Ya, dimulai dengan nuzulul Quran atau nuzul Al-Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai peristiwa selama 23 tahun. Ya. Tahapannya bagaimana? Ada 3 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui Lauh Mahfuz secara sekaligus. Ya. Lauh Mahfuz ini apa? Yaitu adalah kitab yang di situ yang pertama kali Allah ciptakan, menerangkan apa-apa yang akan peristiwa terjadi di alam semesta ini. Ya, salah satunya ialah Al-Quran terlebih dahulu ditempatkan di kitab tersebut, ya dituliskan di kitab tersebut secara sekaligus. Lalu tahap kedua turunlah ke Bait Al-Izzah atau Baitul Izzah, ya yaitu rumah ya dalam kutip atau tempat makom di langit, ya langit dunia, Baitul Izzah. Dan Al-Quran turun secara berangsur-angsur, ya. Nah, dari sini secara sekaligus ke Baitul Izzah dari Lauh Mahfuz, baru Al-Quran itu turun ke dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kapan? Pada tanggal 17 Ramadan. Nah, bagaimana sih hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Yang pertama, untuk memperteguh dan memperkuat pendirian hati Nabi Muhammad manakala orang musyrik menyakiti hati beliau, ya. Jadi dalam tanda kutip istilahnya dia ada hiburan, ya. Untuk apa? Dia pada saat orang-orang musyrik menyakiti beliau, ya beliau bisa membaca gitu, ya, mengamalkan untuk apa? Agar tidak hatinya itu tidak tersakiti gitu, ya, oleh orang-orang musyrik dan sebagainya gitu, ya. Terus mempermudah hafalan Al-Quran oleh Nabi dan para sahabat, ya, karena dengan berangsur-angsur berarti sedikit-sedikit kan menyicil bahasanya gitu, ya. Berarti hafalannya juga kan sedikit-sedikit, jadi cepat hafal gitu. Mempermudah umat Islam pada saat itu untuk meninggalkan perbuatan tercela secara berangsur atau sedikit-sedikit. Semisal pada saat itu ada wahyu tentang larangan meminum minuman keras atau khamar. Ya, berarti saat itu hanya khamar aja yang ditinggalkan. Nah, pada saat yang lain harus meninggalkan zina, berarti ya meninggalkan zina, harus meninggalkan, tidak boleh mencuri di saat yang lain gitu. Jadi sedikit-sedikit, ya, umat Islam pada saat itu meninggalkan perbuatan maksiat. Terus mengiringi peristiwa dan kasus yang terjadi, ya, atau mungkin bisa disebut di sini adalah asbabun nuzulnya, peristiwa yang mengiringi turunnya wahyu, ya. Seperti ada contohnya, ada peristiwa orang banyak mabuk, nah turunlah wahyu tentang larangan minum minuman keras atau khamar. Terus menolak keraguan yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin. Menunjukkan segi-segi ijaz Al-Quran yang diturunkan baik dari susunan kata, kalimat maupun pensyariatannya, ya. Terus tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran apa? Petunjuk bagi manusia, petunjuk, ya, pedoman,
ya, mana yang baik, mana yang buruk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi manusia itu diajarkan kalau yang hak ya ayo dikerjakan yang baik, kalau yang batil yang buruk harus dijauhi gitu. Terus ada sumber pokok ajaran Islam ya, karena kita tahu yang namanya Al-Qur'an adalah sumber pokok atau sumber pertama atau utama hukum Islam ya. Ya, ada 3 hukum Islam, sumber hukum Islam itu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad atau ijma ulama gitu ya. Karena Al-Qur'an ini secara universal diperjelas lagi dalam Al-Hadis dan benar-benar diperinci lagi dalam ijtihad gitu ya. Di mana pada saat di Al-Quran dan Al-Hadis ya, semisal kayak hukum kias ya, dalam Imam Syafi'i ada yang namanya ijtihad itu kias. Kias itu membandingkan. Semisal di Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak ada hukum merokok. Nah, bisa jadi ada ijtihad hukum rokok itu haram misalkan karena ini. Itu juga ijtihad juga tidak terlepas daripada petunjuk daripada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak lepas dari itu. Terus peringatan dan pelajaran bagi manusia, ya peringatan. Karena di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah terdahulu, ya semisal kisah-kisah Nabi. Di situ banyak pelajaran yang harus dapat kita ambil dari kesabarannya seorang Nabi, ya kesabarannya seperti yang tadi sudah Bapak ceritakan ya. Itu kisah Nabi Ayub, beliau sangat sekali bersabar, ya taat, bersabar dalam taat kepada Allah walaupun harta-hartanya habis, walaupun hartanya habis, waktu itu digoda oleh setan ya, oleh iblis, hartanya habis, anaknya pada meninggal, saudaranya, itu tetap taat kepada Allah. Sampai terakhir dia merasakan sakit pada penyakit kulitnya dan akhirnya sembuh ya gitu. Nah, itu pelajaran kita jadi harus bisa bersabar apapun cobaan hidup. Terus peringatan ya, peringatan. Dulu ada kisah Nabi itu ada orang-orang yang tidak mengikuti nabi-nabi itu diazab. Itu peringatan. Kalau melakukan hal ini pasti ada yang namanya balasannya gitu ya. Terus pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an ya. Ada penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi ya. Penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi merujuk kepada definisi ya, ini pengumpulan ya, pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an. Pengumpulan merujuk kepada definisi Al-Qur'an yang sebelumnya telah disepakati oleh para ulama. Al-Qur'an adalah kalamullah yang berupa mukjizat. Ya, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan dinukil kepada kita secara mutawatir, secara dinilai beribadah ketika membacanya. Ya, kita membacanya itu apalagi dengan hati yang ikhlas akan bernilai ibadah ya, seperti itu. Di sini ada penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi. Itu bangsa Arab memiliki daya hafal yang kuat. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari mereka buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis, sehingga berita, syair, atau silsilah keluarga mereka hanya dihafalkan di dalam hati, termasuk ketika mereka menerima ayat-ayat Al-Quran, ya menjadi hafiz atau hafizah. Ya, Rasulullah telah mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari para sahabat pilihan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abban bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Gitu. Nah, di sini ada sejumlah bahan yang digunakan untuk menyalin atau menulis Al-Qur'an. Yang pertama ada riqa atau lembaran lontar ya, daun lontar, daun yang dikeringkan atau parkemen, kulit binatang. Ada likhaf ya, itu ditulis di batu tulis. Ada asib, itu pelepah kurma, batang kurma atau pelepah kurma yang terbuat dari ujung dahan pohon kurma yang tipis ya, pelepah kurma. Aktaf, tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Aktab, yaitu papan yang biasa diletakkan di atas punggung unta. Adim,
atau lembaran kulit terbuat dari kulit binatang asli ya. Nah, waktu itu merupakan bahan-bahan utama untuk menulis ketika itu ya. Nah, penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar Siddiq, perang Riddah menimbulkan banyak korban atau gugur, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Dari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab atau menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran ini atau penulisannya ini sangat bermanfaat bagi kebutuhan Al-Quran, bahkan untuk generasi mendatang. Jadi kita bisa untuk membaca Al-Quran pada sekarang ini karena berkat pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada saat itu. Ya. Nah, pemimpin pada saat pengumpulan Al-Quran pada saat itu ialah Zaid bin Sabit. Ya, ia mengumpulkan semua orang-orang yang hafal, ya hufaz, hafidz atau hafizah untuk menuliskan Al-Quran. Ya, untuk menuliskan Al-Quran dan mengumpulkannya dan menuliskannya ya di buku atau di apa dulu di situ medianya ya, sampai pada saat ini diawali pada masa Utsman bin Affan ya, itu sudah dimushafkan gitu ya. Ya, ada yang namanya mushaf Utsmani ya. Pada masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal baca Al-Quran atau qiraati. Pada perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Huzaifah al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara membaca Al-Quran. Ya, cara membaca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dan dalam menyusun cara baca Al-Quran ini, Khalifah Utsman melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai Al-Quran. Nah, karena cara ini dilakukan pada masa Utsman bin Affan, maka disebutlah ini namanya Mushaf Utsmani, dan ada namanya cara tulisnya itu Rasem Utsmani. Nah, cara tulisnya itu ada dua, ada Rasem Utsmani dan Rasem Imla'i. Kalau Rasem Utsmani ini adalah cara penulisan Al-Quran. Kalau Rasem Imla'i berbeda, ialah adalah cara penulisan secara umum tentang bahasa Arab ya. Nah, pada masa itu pertama dulu itu ya ada pemberian harokat karena dulu itu Al-Quran tidak ada syakal, bahkan tidak ada titik. Baru di zaman itu ada pemberian harokat. Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa yang pertama kali mendapatkan ide pemberian tanda bacaan terhadap mushaf Al-Quran adalah Ziyad bin Abihi, salah seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk wilayah Basrah. Itu yang pertama kali mendapatkan ide pemberian harokat. Siapa? Ziyad bin Abihi. Ya. Terus ada lagi pemberian titik pada huruf nukot al-i'zam. Ada beberapa pendapat mengenai siapakah yang pertama kali menggagaskan penggunaan titik untuk mushaf Al-Quran. Namun pendapat yang paling kuat mengarah kepada Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Inilah diawali ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan memberikan solusi terhadap wabah al-ujmah di tengah masyarakat. Al-Hajjaj pun memilih Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar untuk misi ini, sebab keduanya yang paling ahli dalam bahasa dan qiraat. Nah, Rasem Utsmani dan Rasem Imla'i tadi sedikit sudah kita singgung di awal, di barusan itu. Sebagaimana diketahui bahwa cara penulisan atau rasem yang terdapat dalam Mushaf Utsmani berbeda dan tidak sama dengan cara penulisan yang umum digunakan atau yang disebut imla bahasa Arab. Nah, itu para ulama membagi metode penulisan huruf Arab menjadi dua jenis, yaitu Utsmani dan Imla'i. Jenis yang pertama khusus digunakan untuk penulisan Arab yaitu Utsmani, dan yang kedua jenis yang pertama dikhususkan untuk penulisan umum yang digunakan kata-kata Arab yaitu Imla'i. Baru yang kedua itu untuk Al-Quran yaitu Utsmani. Jadi ada dua, ada Imla'i, ada Utsmani. Jenis yang pertama khusus digunakan untuk penulisan ayat Al-Quran yang sesuai dengan Mushaf Utsmani. Sedangkan yang kedua adalah aturan baku yang umum digunakan untuk penulisan kata-kata Arab sebagaimana yang diucapkan. Itu yang Imla'i. Ya.
Nah, terus perilaku orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran apa aja? Nah, kita jangan hanya cuma bisa baca ya hafal, tapi juga harus bisa mengamalkan apa isi Al-Quran atau ajaran Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah perilaku taat kepada Allah. Keimanan yang kuat terhadap kitab suci akan mendorong seseorang untuk taat dan patuh terhadap segala perintah-perintah Allah dan serta menghindari apa-apa yang dilarang Allah. Ketaatan ini muncul dari keyakinan bahwa segala yang dikandung dalam kitab Al-Quran adalah benar dan harus dipatuhi oleh manusia. Nah, makanya ini itu tadi salah satu fungsinya juga adalah memberi petunjuk. Petunjuk dari siapa ya? Ini berarti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita dalam mengamal Al-Qur'an itu berarti adalah cerminan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu menghindari perbuatan maksiat yang kedua. Maksiat artinya berbuat durhaka kepada Allah, baik dengan cara melanggarnya maupun dengan tidak mau melakukan perintahnya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia berbuat maksiat ataupun berbuat jahat baik kepadanya ataupun kepada sama makhluk dalam alam lingkungannya. Ya, jadi tidak boleh atau harus selalu menghindari perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu dilakukan, itu berdosa. Ya, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada dalilnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu ya, yang ayat 23-nya itu adalah Allah menyuruh kita untuk tidak mempersekutukannya atau menduakannya ya, tidak mempersekutukan dirinya dengan yang lain. Dan satu lagi harus berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidaini ya, tidak berbuat uququl walidain atau dilarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, gitu. Terus penerapan fungsi Al-Quran apa? Ya tadi, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tadi ya petunjuknya ya, yang sebagai pembeda juga. Apa namanya? Memberikan kepada kita agar tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Ayo kita ikuti taati yang benar, kita jauhi yang salah, yang buruk. Jadikan Al-Quran sebagai landasan hukum dan etika. Ya tadi salah satu sumber hukum adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran adalah sumber pokok, sumber pertama, sumber utama ya yang harus kita amalkan. Jadikan Al-Quran sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Ya kita punya masalah, ya insya Allah dengan kita membaca lagi, memaknai lagi, apalagi sambil menafsirkan, insya Allah dalam Al-Quran ada solusi untuk segala persoalan kita. Ya, oke, alhamdulillah sampai di situ. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.